kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Hari ini torang mau ibadah sekolah minggu. Semua yang di rumah diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau mengucapkan terima kasih kepadamu karena segala penyertaan dan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik, kami boleh terus dicukupkan segala kebutuhan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan di hari Minggu yang berbahagia ini, kembali kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan juga kami guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini torang semua baca Alkitab dengan dengar cerita Alkitab. Sebelum torang baca Alkitab dan dengar cerita Alkitab, Torang menyanyi sama-sama, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayat 1-7.
yang diberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itulah firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di hari Minggu ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Ibu mau bertanya, kalau orang mau melayani Tuhan, apakah nanti kalau sudah besar seperti Ibu? Tentu saja tidak, karena dari kecil setiap orang dapat melayani Tuhan. Karena Tuhan memberikan karunia buat setiap orang untuk dapat melayani Tuhan. Mari membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 11 yang berkata, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Anak-anak, mari torang saksikan bersama bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan bagi Dia. Kita saksikan video berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Tuhan memakai orang-orang untuk melakukan pelayanan. Ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan cara membantu para janda yang kekurangan dengan memberikan bantuan kepada mereka, sehingga tidak ada yang terlewati dalam pelayanan itu. Tapi ada juga yang memusatkan pelayanan untuk memberitahukan firman Tuhan kepada orang banyak. Anak-anak, Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan karunia. Seperti pembacaan kita saat ini yang berkata bahwa semua pekerjaan pelayanan itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Setiap orang tidak terkecuali dapat mengambil bagian untuk melayani Tuhan, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Tadi kita lihat ada teman-teman yang melayani Tuhan seperti Dinara dan juga Gracia yang sudah menjadi MC dalam ibadah kita kali ini, dan juga ada beberapa teman yang sudah membawakan gerak dan lagu. Nah, itu adalah karunia dari Tuhan. Setiap orang diberikan karunia secara khusus seperti yang Tuhan kehendaki, supaya setiap orang dapat melayani Tuhan. Dan setiap orang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanannya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bahwa Tuhan memilih orang-orang dalam pelayanan yang berbeda-beda. Tidak semua melakukan pelayanan yang sama. Tapi kalau setiap orang mau mengambil bagian dalam pelayanan, maka Tuhan akan dipermuliakan. Seperti yang kita saksikan tadi lewat video, bahwa dengan melakukan semua tugas lewat pelayanan yang diperuntukkan kepada setiap orang, maka firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, itulah yang Tuhan inginkan setiap kita mau mengambil bagian dalam pelayanan. Adik-adik juga bisa demikian. Di rumah bisa mengambil bagian dalam doa bersama dengan keluarga, membaca Alkitab waktu beribadah bersama dengan keluarga, dan juga bisa seperti teman-teman yang tadi kita saksikan bersama, mengambil bagian dalam pelayanan peribadatan untuk semua anak sekolah minggu. Tidak ada yang tidak bisa mengambil bagian untuk pelayanan bagi Tuhan. Semua orang punya karunia untuk itu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang satu dan Tuhan yang sama. Roh yang sama dan roh yang satu yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak, mari dari kecil belajarlah untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Jangan pernah merasa takut. Tuhan pasti akan membantu dan memampukan kita untuk bisa melayani dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk ayat hafalan di hari Minggu ini, tadi sudah kita baca bersama di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita ulang sekali lagi dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Anak-anak, hafalkan ayat hafalan ini dengan baik, kemudian sampaikan kepada mama dan papa
untuk nanti Mama dan Papa akan menilai apakah anak-anak benar-benar belajar akan firman Tuhan, dan kiranya firman ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Sampai di sini cerita firman kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa di cerita firman yang lainnya. Sampai jumpa. Tadi torang sedengar cerita Alkitab. Sekarang torang mau berdoa, tapi sebelum itu torang mau memuji nama Tuhan. Torang menyanyi sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa bersama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita siapkan hati, pikiran kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, dan marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sahabat kami, saat ini kami kembali menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, menaikkan pujian dan syukur karena besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah membaca Alkitab, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, siapapun yang boleh mendengarkan firman ini, untuk dapat terus termotivasi untuk melayani Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang berani mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah sekecil apapun pelayanan yang boleh kami berikan, itu boleh menjadi berkat bagi sesama kami.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Sehat-sehatkan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kepandaian di dalam mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari, terlebih khusus di masa pandemi ini ketika mereka melakukan segala aktivitas baik belajar maupun bermain masih di lingkungan rumah, dan biarlah mereka boleh tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Mereka dapat melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh orang tua kepada mereka, dan kiranya anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Ulindano terus Tuhan jaga dan lindungi, dijauhkan dari COVID-19 yang saat ini kembali meluas di daerah kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita, keterpanggilan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Biarlah setiap enci dan engku yang mau memberikan waktu hidup mereka, segala sesuatu talenta yang mereka miliki untuk dapat melayani anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati. Engkau berkati dalam kehidupan mereka setiap hari, di dalam tugas pekerjaan mereka, di dalam setiap harapan dan cita-cita mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum juga usai, dan kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau mampukan para pemimpin kami sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk dapat terus menjaga kelangsungan hidup dari setiap penduduk yang ada di Indonesia. Dan biarlah stabilitas, keamanan, dan juga stabilitas ekonomi dapat terus terjaga. Kami mau berdoa juga untuk setiap program dari Komisi Pelayanan Anak yang saat ini banyak tertunda karena adanya pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan segala keterbatasan ini, Komisi Pelayanan Anak boleh mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, sehingga program-program yang kiranya dapat dilaksanakan secara online maupun secara langsung menyentuh kehidupan anak-anak dapat dilaksanakan dengan rutin. Dan Tuhan, mampukan terus Komisi Pelayanan Anak di dalam mereka melaksanakan setiap program-program yang sudah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami, Jemaat Gemim Kanaan Ulindano yang saat ini sudah beribadah bersama di gereja. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah bersama dengan seluruh anggota jemaat. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Segala kebaikan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Setiap anggota jemaat kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap aktivitas mereka, baik di rumah, di tempat kerja, maupun pelayanan di dalam gereja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Teman-teman di rumah masih semangat memuji Tuhan? Diundang semuanya bangkit berdiri, torang mau memuji Pak Tuhan, torang nyanyi sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah torang ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semua yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan, Jaga kebersihan, rajin berdoa. jangan lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita Kita semua, bye!